Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak memberikan rasa benci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Sarapan pagi sudah tersedia bagi kita. 5 menit bersama dengan firman. Kiranya dengan hati yang ikhlas kita menerima sarapan kita pagi ini. Puji nama Tuhan. Dan Alkitab saya buka dalam 1 Yohanes 4 dalam ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tema kita adalah bahaya hidup dalam kebencian. Jadi kita sudah lihat betapa mengerikan orang-orang yang hidup dalam kebencian. Dan kita tahu bahwa kebencian itu tidak akan pernah menolong seseorang, bahkan akan merusak seseorang. Itulah sebabnya mengapa ini sangat berbahaya. Ada 3 alasan yang saya akan kemukakan kepada kita. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, kita kehilangan kasih Allah. Jadi kalau ada orang sudah kehilangan kasih, rumah tangganya pun dihancurkan, orang tuanya pun bisa dibunuh, keluarganya pun bisa dibunuh, dan lain sebagainya, hanya karena kebencian yang ditanamkan setan, lalu dieksekusi oleh pribadi yang membenci itu. Tetapi kalau kita melihat, itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu juga sudah ada. Bahkan ketika kejadian bagaimana Kain membunuh Habel yang kakak beradik ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kebencian yang kita tanam dalam hati kita bukan berbuah yang baik, tapi akan berbuah yang buruk. Itu sebabnya orang-orang yang membenci akan memikirkan, akan berkata-kata, akan berbuat kepada orang yang dibencinya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang luar biasa, yang keluar daripada firman Allah. Itu sebabnya firman Allah katakan kepada kita, mari jangan membenci. Yang kedua kata firman Allah ialah kita bisa membuat yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi benar. Jadi bola diputar-putar demikian rupa, dan benar menjadi salah, ketika salah menjadi benar. Dan situasi itu kadangkala di pengadilan, kadangkala di kepolisian, di mana merasa ada orang-orang yang hebat, mereka nyatakan hal-hal mereka bela, tetapi yang tidak punya apa-apa mereka sisihkan. Tetapi itu karena adanya kebencian-kebencian yang ditanamkan dalam hati kita, sehingga kita tidak membela siapa yang benar. Jadi dalam kehidupan ini, ketika kebencian menguasai, kita melakukan dengan tidak masuk akal. Yang ketiga kata firman Allah ialah kita kehilangan segala sesuatu, hubungan dengan Allah, kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan, supaya kita itu saran dan nasihat saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mau hidup dalam kebencian, karena itu berbahaya. Bukan hanya masa kini, masa yang akan datang engkau mengalami kematian kekal, dan engkau juga mengalami penghukuman kekal. Jadi kalau kita hidup dalam kebencian, maka kita akan rugi sendiri. Tetapi nasihat saya katakan, hiduplah dalam kasih, karena Allah itu kasih. Dalam kasih itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah
charity, yaitu belas kasihan atau kemurahan, atau juga dear, yaitu kasih sayang harus ada dalam kehidupan kita, atau love itu mencintai setiap orang dan mencintai Tuhan, dan yang terakhir itu peace. Itu sebabnya satu kali kita akan mengalami pesta besar, pesta anak domba, karena agape itu akan menolong kita, atau kasih Allah itu akan menolong kita untuk melakukan, membuang hal-hal yang tidak berkenan, termasuk rasa benci kepada siapapun. Jangan pernah membenci. Membenci itu bisa menghancurkan negara, keluarga, pribadi, siapa saja yang dirasuki kebencian ini. Saya mau katakan, buang kebencian itu, gantikan dengan kasih Allah. Hidupmu akan tenang, nyaman, dan diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan hidup kami menjauhi kebencian, tapi kasih Allah terus merasuk kuat di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.